Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 6 pelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu ketika bumi berhenti berputar bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah adanya hari kiamat. Oke ya, kita langsung saja. Kita lanjutkan. Yang pertama tentang nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu ada beberapa nama beserta artinya. Yang pertama ada namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi nanti setelah hari kiamat itu sudah selesai, semua sudah hancur, nanti yang hidup hanya Allah saja. Kemudian setelah itu nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, hari kebangkitan manusia dari alam kubur ini namanya Yaumul Ba'ats. Kemudian untuk yang kedua namanya adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu artinya adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Jadi setelah manusia nanti dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring dan dikumpulkan di padang yang sangat luas, itu namanya padang mahsyar. Kemudian untuk yang ketiga nama-nama hari kiamat yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu artinya adalah hari perhitungan amal manusia. Jadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian amal manusia selama di dunia itu akan dihitung. Nah, hari perhitungan amal ini disebut Yaumul Hisab. Kemudian yang selanjutnya nama lain hari kiamat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini artinya adalah hari penimbangan amal manusia. Jadi setelah tadi dihitung, maka amal manusia itu ditimbang. Apakah nanti berat timbangan amal kebaikannya, apakah nanti berat timbangan amal kejelekannya, ya itu tergantung manusia ketika ada di dunia tersebut. Ketika di dunia itu manusia banyak berbuat baik, tentu nanti timbangan amalnya berat yang baik. Kalau di dunia itu manusia banyak mengerjakan perbuatan yang jelek, berarti nanti ketika ditimbang ya timbangan amalnya berat yang jelek. Kemudian untuk yang selanjutnya nama hari kiamat yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan. Jadi setelah nanti ditimbang, kemudian nanti diketahui apakah amal baiknya itu lebih berat ataukah amal jeleknya yang lebih berat. Setelah itu nanti kemudian dibalas oleh Allah. Ya tergantung, kalau baik berarti ya dibalas baik, kalau jelek ya dibalas jelek. Nah, kemudian yang terakhir nama hari kiamat yaitu Yaumul Akhir. Yaumul Akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Jadi kalau sudah hari kiamat itu berarti kehidupan manusia di dunia itu sudah berakhir. Manusia kembali hidup abadi di akhirat. Jadi di akhirat nanti tidak akan mati, ya, hidup di sana. Jika kita beramal baik, maka nanti akan dibalas kebaikan yaitu dengan dimasukkan ke surga. Kalau kita beramal yang jelek, berarti juga dibalas dengan kejelekan alias dimasukkan ke neraka. Itu adalah beberapa nama dari hari kiamat. Kita lanjutkan terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin itu, bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat tidak tahu, Nabi dan Rasul juga tidak tahu, semuanya tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Tapi itu kita
akan tahu lewat tanda-tanda. Jadi kita akan diberi tanda hari kiamat. Nanti kalau sudah muncul tanda-tanda yang akan saya sebutkan di bawah ini, berarti hari kiamat sudah sangat dekat. Yang pertama yaitu adanya dukhon. Dukhon itu adalah kabut. Kabut. Kemudian yang kedua adalah dajjal. Datangnya dajjal atau pembohong. Jadi dajjal ini seorang orang yang pembohong. Kemudian yang ketiga tanda hari kiamat lagi adanya dabbah. Dabbah itu adalah binatang melata yang nanti bisa berbicara dengan manusia. Itu adalah dabbah. Selanjutnya adalah matahari terbit dari barat. Ya, selama ini kan matahari terbit dari timur. Kalau nanti matahari sudah terbit dari barat, berarti itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Selanjutnya tanda yang lain yaitu turunnya Isa bin Maryam. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa itu sebenarnya belum meninggal. Tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Nanti pada saatnya Nabi Isa itu akan diturunkan kembali ke bumi. Nah, jika Nabi Isa itu sudah diturunkan kembali ke bumi, berarti hari kiamatnya sudah dekat. Kemudian yang selanjutnya tanda hari kiamat lagi yaitu adanya kaum Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu nama suku. Ya, suku Ya'juj, kemudian suku Ma'juj. Nah, suku ini pekerjaannya adalah merusak. Jadi dua suku yang merusak itu namanya Ya'juj Ma'juj. Kemudian selanjutnya adalah adanya gerhana di timur, ada lagi gerhana di barat, terus tanda hari kiamat lagi adanya gerhana di Jazirah Arab, dan yang paling bawah ini adanya api yang muncul dari Yaman. Nah, ini ada 10 tanda. Nanti kalau salah satunya sudah muncul, berarti hari kiamat sudah semakin dekat. Kita lanjutkan terkait dengan hikmah beriman kepada hari kiamat. Jadi kita itu harus beriman kepada hari kiamat seperti pembahasan yang kemarin itu, karena iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang kelima. Nah, apa saja hikmahnya? Hikmah beriman pada hari kiamat itu yang pertama adalah bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi dengan adanya hari kiamat, maka kita itu bertambah yakin bahwa Allah itu memang benar-benar berkuasa. Ketika hari kiamat datang, semua mati, yang tidak mati hanya Allah, berarti Allah itu sangat berkuasa. Tuh, jadi kita bertambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah. Itu hikmah hari kiamat yang pertama. Kemudian hikmah hari kiamat yang kedua yaitu bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Jadi dengan adanya kita mempercayai hari kiamat, maka kita tambah semangat untuk berbuat baik. Ya, kenapa? Karena nanti ketika di hari kiamat nanti ketika dihitung, ya, kalau perbuatan baik kita banyak, lebih berat daripada perbuatan jelek kita, maka kita akan masuk surga. Ketika ada hari kiamat akan seperti itu, maka kita akan selalu semangat untuk mengerjakan perbuatan baik. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengerjakan perbuatan baik. Banyak-banyakan mencari pahala dengan berbuat baik. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Ini kebalikan dari yang atas itu tadi. Jadi kalau nanti perbuatan yang dilarang Allah itu jika kita lakukan maka kita akan masuk ke neraka, ya berarti kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu kita hindari. Kenapa harus dihindari? Agar nanti ketika di hari kiamat maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi perbuatan baik itu kita lakukan dengan berlomba-lomba,
dan perbuatan jahat itu kita hindari. Kemudian hikmah yang keempat yaitu bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, otomatis ini semua adalah perbuatan-perbuatan baik. Ini adalah amal kebaikan. Jika kita selalu berbuat jujur, selalu disiplin, selalu tanggung jawab, maka nanti banyak kebaikan yang kita ciptakan. Kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, maka banyak juga pahala yang kita dapatkan. Kemudian untuk hikmah yang selanjutnya adalah menjaga lingkungan sekitar. Untuk yang hikmah yang terakhir yaitu tidak menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Jadi dengan adanya hari kiamat tidak ada yang tahu, maka kita menjadi tidak menunda-nunda amal kebaikan. Kalau seandainya kita tahu hari kiamat, kemudian tentu kita menunda-nunda, misalnya hari kiamatnya masih jauh. Nah, ketika kita akan berbuat baik, maka kita akan menunda, hari kiamat masih jauh misalnya. Tapi karena kita tidak tahu hari kiamat itu datangnya kapan, maka kita menjadi tidak menunda melakukan kebaikan. Nah, siapa tahu besok kiamat, siapa tahu besok lusa kiamat. Makanya ketika ada peluang untuk berbuat baik, maka kita harus segera melakukan perbuatan baik itu. Kita jangan menunda-nunda agar nanti ketika hari kiamat kita sudah banyak mendapatkan pahala. Itu keterangan tentang hari kiamat. Semoga kita nanti di hari kiamat itu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, dan kita nanti semuanya semoga masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.